Halo semuanya. Kembali lagi di AMSA Let's Talk Season 2 episode 2 bersama saya Hanin dan partner saya Nizar. Nah, di sini kita kedatangan narasumber yang keren-keren banget nih. Ada siapa aja nih Nizar? Yoi dong pastinya. Misalnya Stok ini pasti ngundang narasumber yang keren banget. Kalau di season 1 itu biasanya cuma satu nih, Nin. Kita sekarang ada dua. Nah, ini di sini ada Ralvin Cahya sama Aurelia Regina. Mungkin bisa kenalan dulu gak nih? Monggo. Oke, mungkin kenalan dulu kali ya. Boleh Aurel dulu perkenalan diri, sebutin jurusan dan angkatan berapa. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama aku Aurelia Regina. Aku dari kedokteran angkatan 2020. Mungkin bisa Ralvin. Ya, halo semuanya, aku Ralvin dari angkatan 2020 dari Fakultas Kedokteran juga. Oke, terima kasih Aurel dan Ralvin selaku narasumber kita pada episode 2 kali ini. Oh iya, kan kita ini kan acaranya AMSA ya. Ini Aurel sama Ralvin ini sudah berapa lama sih join AMSA dan kalian ini masing-masing masuk ke divisi mana aja gitu? Silahkan, Ralvin dulu mungkin. Iya, jadi aku dari masuk FK ini dari semester 1 udah magang di AMSA, terus mungkin dari 2020 ke 2021 jadi udah jalan 1 tahun ya, atau kalau di semester itu udah 3 semester ini. Terus kalau aku dari divisi CO gitu, Community Outreach. Keren nih sih. Oh, kalau Aurel boleh dong. Oke, aku juga kurang lebihnya sama kayak Ralvin. Aku dari tahun pertama itu join di AMSA, tapi aku beda nih divisinya sama Ralvin. Aku di Membership and Development. Wah, keren-keren banget nih ya. Oke, nah berdasarkan pengalaman yang kalian dapatkan di AMSA nih, menurut kalian bagaimana sih action di AMSA itu sendiri? Mungkin boleh Aurel kali ya, gantian tadi kan Ralvin. Oke, mungkin ini ya, kalau action sendiri itu mungkin salah satu filosofi dari AMSA yang knowledge, action, dan juga friendship. Nah, action itu salah satunya, dimana proker-prokernya AMSA itu juga banyak loh yang mengedepankan tentang action ini. Jadi mungkin ini bisa lebih relatable sama prokernya CEO ya. Mungkin nanti bisa dijelasin lebih banyak sama Ralvin. Mungkin kayak contohnya desa binaan, yang kayak kita benar-benar dari AMSA itu nge-reach out ke masyarakat, kita bantuin masyarakat dari segi kesehatan, promosi kesehatan, kita bantuin dalam hal yang lain juga gitu. Kayaknya seru banget gak sih Nin ya? Jadi kita ini di AMSA seperti yang tadi Aurel sebutin itu kan ada 3 filosofi utama, knowledge, action, dan friendship. Nah di action ini kayak udah sejalan banget sama Tridharma pendidikan perguruan tinggi ya sih. Kan ada yang kayak pendidikan, penelitian, sama pengabdian masyarakat. Di action ini kita jadi kayak pengabdian masyarakat gitu gak sih? Iya, bener banget. Mungkin Ralvin, menurut kamu gimana nih? Sama mungkin bisa dijelasin lagi proker-proker action yang di AMSA itu apa aja sih, Vin? Kan kamu ini juga masuk di divisi CO kan ya? Di situ kan gudangnya proker action. Yoi. Silakan Ralvin. Oke, jadi kalau proker action itu benernya nggak harus di CO ya. Cuman kalau misalkan dilihat dari segi divisinya kan community outreach, jadi lebih ke CO. Kalau di CO sendiri itu yang paling besar itu adalah jasa binaan. Jadi di situ memang kayak yang tadi udah dijelasin sama Aurel, jasa binaan itu memang kita membina suatu daerah. Jadi kita ambil RW gitu. Yang tahun ini alhamdulillah dilaksanakan di 2 RW, di mana di situ kita ambil peserta. Yang tahun ini pesertanya itu kurang lebih ada setiap RW 40. Lalu di situ kita bina dengan memberikan materi-materi seminar-seminar melalui online. Nah, nanti warganya itu bisa nonton. Nah, lalu dari J1 sampai J4 ini di jasa binaan, nanti kita evaluasi di situ. Tentunya juga dari J1 sampai J4 itu kita banyak melakukan
inovasi-inovasi terkait kegiatan. Jadi tidak hanya warga itu kayak nonton aja, tapi kita juga action itu kita terapkan melalui uh, kita membuat seperti ada medical check up. Nah, medical check up ini kan suatu keterampilan medik lah ya. Kalau misalkan kita sebagai mahasiswa kedokteran kan harus punya. Nah, di sini JJO itu ada, teman-teman. Jadi kalau kalian mau langsung mencoba ke masyarakat juga berlatih, nah itu tadi ada friendship juga kan. Di situ kita berlatih bersama, belajar teramet, walaupun di kampus itu kita belum ujian langsung atau belum bertemu langsung dengan masyarakat, tapi melalui AMSA ini kalian tuh bisa lebih cepat gitu mengenalnya. Tentu tidak hanya juga tentang keterampilan, tapi juga action dalam kita berkomunikasi. Nah, dalam berkomunikasi tentunya sebagai seorang dokter kan penting sekali ya kalau misalkan kita itu bisa menjelaskan apa yang kita miliki, di situ apa yang kita knowledge, apa yang kita ketahui, di situ kita terapkan bagaimana kita berkomunikasi di situ, sehingga banyak banget yang bisa dilakuin. Tapi nggak hanya di CO ya teman-teman, soalnya kalau di divisi lain itu kan banyak ya, ada proker, misalkan ada webinar, nah itu juga bisa loh teman-teman lewat situ juga, itu salah satu action juga. Lalu juga ada proker EOTY, nah di situ kita ke sekolah-sekolah yang sekiranya itu kurang untuk kesehatannya, lalu juga bahkan kita ke panti asuhan, di situ kita melatih anak-anak panti asuhan, sehingga banyak sekali yang bisa kita lakukan melalui action ini. Tidak hanya melalui CO, tapi juga melalui divisi-divisi lain tentunya. Menarik banget ya Nizar. Oh, iya bener. Sama yang kayak disebutin Ralvin tadi kan, dengan lewat AMSA ini kita jadi selangkah lebih maju dari teman-teman yang lain kan. Kita online ya, tapi teman-teman yang ikut desa binaan udah bisa langsung berinteraksi sama kayak orang-orang yang membutuhkan, terus melakukan medical check up, jadi kayak langsung gitu ya, selangkah lebih maju gitu. Ya mungkin kita beralih ke Aurel nih, gimana nih? Mungkin kurang lebihnya sama ya, kalau misalkan mungkin tadi Ralvin bisa cerita banyak tentang CEO gitu, tentang program CEO. Mungkin aku lebih bisa ngomong tentang pengalamanku di APH AMSA UNER kali ya. Mungkin melalui health campaign, kemarin ini kebetulan kita baru bawain health campaign pertama kita yang BISTOP, yang tentang gimana cara kita mengatur pola makan supaya kita tetap sehat di masa pandemi gitu. Dan di situ mungkin plan actionnya itu dimana kita nyelenggarain health campaign yang kita ngajak masyarakat untuk dengar webinar, untuk dengar juga promosi-promosi yang melalui infografik di Instagram juga. Jadi kita lebih ke mengedukasi masyarakat sih, bagaimana mereka bisa ngatur pola makan mereka gitu. Itu sih mungkin kurang lebihnya. Keren banget ya Anin ya. Jadi Aurel ini selain di MNB aktif sebagai salah satu anggota APH AMSA UNER ya nggak sih Rel? Terus baru-baru ini si Aurel ini mengkandidasikan dirinya untuk menjadi salah satu APH nasional dan terpilih dong. Keren banget gak sih? Mungkin Aurel bisa diceritakan proses kandidasinya kan. Di situ Aurel sendiri kan melakukan suatu campaign ya, campaign tentang thalassemia. Setahu aku mungkin bisa dielaborasikan, mungkin yang dilakukan itu apa aja, terus dibantu siapa aja. Bagaimana sih teman-teman yang lain, kakak-kakak dari AMSA UNER itu membantu Aurel untuk akhirnya bisa terpilih gitu? Mungkin bisa diceritakan. Oke, mungkin makasih sebelumnya Nizar. Kemarin itu jujur aku dibantuin banyak banget pihak, termasuk Nizar nih. Nizar banyak banget bantuin aku di desain untuk Instagram juga. Jadi di kampanye sendiri itu aku pilih thalassemia, jadi aku mengedukasi masyarakat tentang apa sih thalassemia, terus juga ada sharing session bareng sama dengan pejuang thalassemia juga, mereka ceritain gimana sih perjuangan mereka hidup dengan thalassemia, kesusahan yang mereka harus alami karena mereka punya kondisi thalassemia gitu. Nah selain itu tuh aku juga sempat ngadain semacam kegiatan donor darah gitu. Jadi kita donor darah untuk teman-teman thalassemia. Mungkin di masa pandemi ini susah ya cari darah. Dan kemarin itu aku juga lihat nih salah satunya pendonornya tuh Ralvin. Mungkin nanti Ralvin juga bisa cerita nih pengalamannya donor darah. Itu sih. Jadi untuk kegiatannya sendiri itu
lebih ke edukasi dan juga benar-benar kasih impact gitu ke masyarakat. Dan jujur aku merasa dibantu banget nih sama kakak-kakak representatif, vice representatif dari Amsal UNER dan juga teman-teman Desdok nih kayak Nizar, Zaki, juga aku dibantu banget gitu teman-teman. Oke, jadi banyak banget ya membantu. Jadi kita itu sama-sama berjuang supaya banyak nih anggota Amsal UNER, member Amsal UNER yang bisa go nasional bahkan go internasional, ya gak sih? Ini salah satunya buktinya adalah Aurel. Gimana nih? Selanjutnya kita mau bahas apa nih? Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya nih. Bagaimana sih cara melaksanakan proker action di AMSA? Mungkin Ralvin bisa jawab. Ya, jadi kalau bagaimana melakukan action ya, kalau action kan tergantung divisinya. Mungkin kalau aku sih cerita dari CO ya, kalau dari CO kan benar-benar untuk action. Nah di situ kita melihat dulu kayak proker-proker yang tahun lalu itu apa. Nah di sini ada desa binaan, ada EOTY, ada aorta. Nah di situ semuanya adalah untuk masyarakat. Untuk desa binaan itu kan membina, lalu aorta itu untuk bakti sosial, semacam bakti sosial. Lalu EOTY itu untuk memberi edukasi, tapi melalui panti atau juga melalui siswa sekolah di situ. Jadi bagaimana melakukannya? Tentunya kita menggandeng banyak pihak. Nah di sini kita juga banyak dibantu oleh kakak-kakak AMSA yang sangat membantu adik-adiknya di sini untuk menjalankan proker itu. Lalu juga alhamdulillah melalui AMSA ini kita juga bisa bekerjasama dengan dokter-dokter yang ada di eksternal, lembaga-lembaga kesehatan di eksternal. Lalu kita bebas untuk bekerja sama dengan pihak manapun yang sekiranya itu membantu kita seperti itu. Jadi kita benar-benar bisa mengeksplorasi apapun di dunia kesehatan ini untuk menunjang apapun yang bisa membantu kegiatan action kita, tidak terbatas. Lalu banyak sekali bantuan-bantuan dari kakak-kakak, lalu juga teman-teman di sini kita bersama-sama saling memberikan masukan, saling mencari seperti itu, sehingga sangat mudah sekali sih untuk menjalankan proker action. Banget ya sih. Iya, kita kayak diwadahi untuk mengeksplorasi untuk bagaimana bisa seorang mahasiswa kedokteran itu bermanfaat untuk orang-orang di sekeliling kita. Dan juga selain itu kita juga bisa ada kesempatan untuk berelasi ke dokter-dokter, lalu berelasi ke lembaga-lembaga kesehatan lain gitu kan. Itu memperkaya, melatih kita untuk berelasi gak sih? Melatih untuk berelasi, berkomunikasi, dan public speaking gitu. Nah, ngomong-ngomong soal public speaking nih, ini kan penting banget. Mungkin ada teman-teman member newbies atau member lain yang merasa kalau dirinya introvert dan itu menjadi halangan untuk ikut ke program, mengikuti proker action di AMSA. Itu saran dari Aurel dan Ralvin itu gimana ya menghadapi seperti itu? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Kalau berdasarkan pengalaman aku sendiri, kalau skill public speaking itu lebih ke pengalaman ya. Jadi kayak harus berani keluar dari comfort zone, harus belajar buat mencoba gitu. Dan butuh latihan pastinya, karena pertama kali juga aku nggak kayak gini gitu. Dan sampai sekarang juga kayaknya masih banyak kurang nih di public speaking aku sendiri gitu. Jadi sebenarnya benar banget teman-teman itu perlu yang namanya exposure dan juga latihan terus untuk public speakingnya, untuk mencoba gitu. Jadi penting banget nih buat nyoba. Mungkin kalau Ralvin gimana, Ralvin? Iya teman-teman, jadi nggak usah khawatir ya, soalnya dari pengalaman aku karena aku di Surabaya banyak ketemu teman-teman yang ada di sini, itu nggak semuanya itu kayak gini. Jadi kayak banyak banget yang malu, kayak misalkan ayo kamu ngomong ke bapaknya, nggak mau. Nah di situ kayak gimana sih, nah akhirnya kita semua yang sudah bisa ngomong ini, yang sudah terlatih, kita ngajak kayak kamu tuh nggak usah takut, nggak apa-apa, coba. Jadi kita ngomong, nanti teman kita di samping kita. Nah itu contohnya aja, banyak teman-teman yang tadinya tuh diem tapi terus sekarang jadi cerewet lebih bahkan. Nah jadi nggak usah khawatir teman-teman kalau masalah takut untuk bicara. Nah banyak berlatih tentunya, dari berlatih terus teman-teman kita mengajarkan, berlatih bersama itu bakal bermanfaat sekali. Tentunya kalau kalian aktif di sini
lalu juga mengikuti proker-proker ini dengan baik, dibantu dengan kakak-kakak yang ada di sini semua, wah pasti bisa berubah teman-teman, pasti bisa berubah. Nah, bener banget nih kata Aurel dan Ralvin. Yang penting jangan malu ya guys, harus mencoba. Bener nggak, Zar? Iya, yang pertama harus mulai aja dulu. Nanti Ya, kan bener. di sini learning by doing gitu gak sih istilahnya. Dan juga pasti banyak yang bantu juga, banyak yang bimbing supaya kita bisa lebih lancar lagi. Itu gak sih, Min? Iya, bener banget nih. Oke, selama kalian melaksanakan proker action di AMSA, nah apa saja sih suka duka yang kalian dapatkan ketika melaksanakan proker AMSA? Pasti ada dong ya suka dukanya, boleh nggak di-spill nih? Ya mungkin aku ya, kalau suka dukanya ya tentunya kalau kita berkegiatan di masyarakat itu banyak banget hal-hal yang tidak terduga seperti itu. Jadi kita sudah merencanakan misalkan ke RW ini pasti bakal bagus. Tentunya di situ nggak semuanya seperti itu. Akhirnya kita bisa berlatih di situ masalah-masalah masyarakat, misalkan apa yang masyarakat mau, bagaimana kita berkomunikasi lebih baik seperti itu. Lalu mungkin itu sisi positifnya kita bisa belajar lagi. Mungkin sisi negatifnya kita banyak mendapat masalah. Lalu juga karena online seperti ini kita sudah meminta peserta atau mencari peserta sebanyak-banyaknya, tetapi yang hadir tuh biasanya hanya ya 40% dari peserta yang direncanakan. Misalkan 100 itu jatuhnya bisa 40 kayak gitu-gitu. Ya itu banyak-banyak akhirnya di situ kita belajar, kita berinovasi. Jadi kita memberikan materi itu tidak hanya melalui Zoom, tetapi ya seperti yang diceritakan Aurel melalui campaign IG, lalu juga poster dan sebagainya, sehingga memang banyak banget sih hal yang duka, tetapi di situ akhirnya kita berinovasi sehingga menjadi suka seperti itu. Oke, kalau dari aku sendiri mungkin sukanya dulu ya. Sukanya sebenarnya lebih banyak gitu daripada dukanya teman-teman. Kalau sukanya sendiri pasti di satu sisi kayak kita bisa belajar banyak. Karena seiring dengan misalkan kita melaksanakan kegiatan Desbin, kayak tadi Ralvin bilang, kita bisa one step ahead dibanding teman-teman kita. Kita bisa belajar dulu gimana sih trametnya gitu. Terus mungkin yang kedua juga kita bisa belajar banyak, misalkan kita bawain tema diabetes gitu misalkan. Kita bisa belajar banyak loh tentang diabetes. Karena di webinar kan juga sebenarnya kita dengerin ya teman-teman. Jadi kita bisa lebih kenal juga dengan diabetes gitu. Dan ketiga, relasi teman-teman. Karena dalam satu campaign itu tadi yang kayak Ralph bilang, kan kita bakal bekerja sama dengan pihak-pihak eksternal juga ya. Misalkan dengan GO maupun NGO. Nah di situ kita bisa banget nih dapetin lebih banyak relasi gitu. Nah tapi kalau untuk dukanya sendiri benar banget yang kata Ralvin tadi, menemukan cara yang paling efektif untuk komunikasi dengan masyarakat itu sebenarnya susah teman-teman. Kita harus benar-benar bisa mengerti gimana sih target audience kita, cara kita menyampaikan tuh yang paling baik itu sebenarnya gimana. Dan kedua mungkin dalam bekerja sama dengan pihak eksternal itu juga kadang itu susah ya, kayak kadang slow respon lah, kadang kayak kita udah mikirin A nih, tapi nanti pada akhirnya harus menyesuaikan dengan pihak eksternal gitu. Tapi sukanya tuh lebih banyak kan teman-teman gitu. Udah kalau dari dicerita Ralvin sama Aurel ini, meskipun ada susahnya, kayak mungkin ada hal-hal yang nggak sesuai ekspektasi kita, itu justru memacu kita untuk lebih berimprovisasi gitu ya. Bagaimana caranya menyelesaikan keadaan yang nggak menguntungkan kita jadi sebuah peluang yang bisa bikin acara ini lebih keren, acara yang action yang mungkin dilakukan itu lebih keren lagi. Oke. Ngomong-ngomong soal proker action, Ralvin ini di tahun ini diamanai jadi ketua pelaksana atau project officer dari acara Desa Binaan yang tahun ini namanya Olme Sartan, ya nggak, Vin? Oke, Ya, Ralvin mungkin bisa diceritain nih suka duka jadi PO itu gimana, mungkin menginspirasi teman-teman yang lain untuk berani menjadi PO gitu di dalam sebuah acara AMSA yang lain, begitu. Iya, oke teman-teman. Jadi karena aku pengalaman jadi PO itu 2 kali ya, di mana yang pertama itu jadi di EOTY yang tadi aku cerita ke sekolah, lalu juga panti, sekarang di Desa Binaan.
Jadi teman-teman jangan takut ya untuk jadi PO, itu memang benar-benar banyak banget benefitnya, yaitu kalian bisa melatih diri kalian untuk berinovasi tentunya. Pertama berinovasi, lalu juga di situ inovasi kalian harus berusaha untuk mewujudkan inovasi yang sudah kalian buat. Tentunya inovasi yang kalian buat itu bagaimana kalian mengkomunikasikannya, sehingga melalui PO ini banyak sekali hal yang runtutan hal berantai yang bisa kita kembangkan, bisa kita dapatkan. Lalu juga sukanya lagi adalah kita bisa melihat acara, misalkan diberi deadline seperti itu, harus seperti ini, tahun lalu seperti ini. Nah di sini di AMSA ini kalian tuh tidak terpaku atau mungkin Dek, kalian harus sama ya, itu nggak ada. Jadi justru dari kakak-kakak AMSA di sini tuh kalau bisa kamu buat lebih bagus, kalau bisa kamu berinovasi apapun. Nah di situ itulah yang membangkitkan kita, terutama aku yang jadi PO itu waktu LTUI itu katanya hanya online. Nah di situ aku buat untuk semi offline ke Pati, kita sumbangan tuh bisa sampai 9 juta waktu itu. Jadi banyak sekali menyumbang sembako dan sebagainya. Tentunya juga jasa binaan ini yang tahun lalu misalkan banyak kesalahan-kesalahan, misalkan banyak kertas yang tidak terpakai atau pengeluaran yang terpakai, nah di sini diinovasikan melalui online semua untuk penelitian, medical check up dan sebagainya. Nah di sini memang banyak banget benefit teman-teman untuk jadi ketua acara atau ketua pelaksana, melatih kalian untuk dewasa, melatih kalian untuk berinovasi, dan juga melatih hubungan kalian dengan kakak-kakak, tentunya dengan adik-adik tingkat maupun dengan teman-teman kalian di sini. Kalian harus bisa untuk menggabungkan seluruh elemen itu, dan pasti tentunya kalian kok sudah berhasil tuh bangga sekali. Jadi jangan sia-siakan kesempatan yang bisa didapatkan. Mungkin itu sih pesanku. Oke, dari yang aku tangkep nih, jadi PO ini emang susah banget gak sih ya Kak Jimin? Tapi dibalik kesusahan dan kerumitan itu banyak sekali aspek yang harus diselesaikan. Itu nanti kalau udah selesai rasanya lega banget, worth it. Gitu ya, kurang lebih ini. Iya benar, worth it. Oke, sekarang Ralvin udah. Mungkin kita beralih ke Aurel. Gimana ini? Oke, ini ngomong-ngomong tentang APH nih. Dari Aurel, kenapa sih tertarik daftar menjadi APH? Bisa nggak diceritain? Oke, mungkin kalau dari aku sendiri ya, alasan kenapa aku jadi APH gitu. Mungkin yang pertama itu karena aku tuh tipe yang suka approach gitu ke masyarakat, dan menurut aku melaksanakan sebuah campaign tuh satu hal yang seru gitu, walaupun pastinya ribet gitu dalam planningnya, dalam kita cari GO ataupun EGO yang menjadi kerjasama, itu pasti ribet kan. Tapi dibalik itu semua, waktu ketemu masyarakat, waktu kita bisa raise awareness gitu ke masyarakat, dan kita bisa dapat feedback balik ke masyarakat, itu tuh sesuatu yang satisfying gitu menurut aku. Itu sih kalau aku. Oke, terima kasih banyak Aurel. Jadi kesimpulannya kan emang kayak overwhelmed gitu ya mungkin awal-awalnya. Tapi nanti kalau sudah berhasil kita mengedukasi sesuatu, menyampaikan sesuatu, selain kita menjadi lebih paham, kita juga bisa lebih meningkatkan pengetahuan kesehatan bagi masyarakat umum gitu. Itu mungkin ya serunya jadi APH. Oke. Hanin mau tanya apa lagi nih, Nin? Oke, menurut kalian berdua nih, bagaimana menjadi bagian dari Proker Action di AMSA? Oke, mungkin bagaimana gabung Proker ke AMSA kali? Ya mungkin dari gitu. Iya, mungkin kayak desa binaan itu cuma CEO aja sih yang ikut, itu cuma boleh CEO aja atau boleh banyak divisi gitu, mungkin diceritakan aja. Apakah cuma eksklusif untuk CEO? Gimana Ralvin? Iya, tentunya kalau proker itu kan banyak banget ya teman-teman. Jadi proker itu ada yang sifatnya divisi, ada yang sifatnya umum. Nah kalau desa binaan ini kebetulan yang ikut itu CO dan juga RNA, seperti itu. Jadi bagaimana kalian bisa ikut ke proker itu ya? Kalau di setiap proker itu tentunya banyak banget kegiatannya. Tapi kalau kalian ikut di CO, kalian bisa ikut ya itu tadi, ada desa binaan, aorta,
dan juga EOTY. Tetapi di luar proker divisi itu ada proker lain yang tentunya besar teman-teman. Yang terdekat ini yang AMSA lagi pegang itu aja NLP. Nah, di situ teman-teman bisa join proker yang itu proker keren banget. Jadi proker yang besar, kalian bisa langsung berlatih di situ untuk menjadi panitia, sehingga memang gampang banget sih untuk ikut proker itu. Tapi kalau memang proker yang lebih ke masyarakat, ya memang melalui CO seperti itu. Oke, kalau misalkan dari aku mungkin kalau misalkan tadi Ralvin nyampein tentang dashboardnya CEO, sebenarnya teman-teman dashboard CEO tuh nggak tertutup buat CEO aja nggak sih, Vin? Kayak siapapun membernya AMSA tuh boleh ikut sebenarnya ke dashboard itu, kayak sebagai maksudnya dibantuin nanti di dashboardnya gitu. Jadi sebenarnya boleh banget gitu, karena di AMSA sendiri tuh terbuka banget teman-teman untuk semua membernya. Dan benar kata Ralvin, banyak banget sebenarnya proker-proker di AMSA sendiri, nggak cuma dashboard sebenarnya, dimana ada actionnya gitu. Dan boleh banget nih sebenarnya teman-teman yang mungkin juga tertarik buat APH tuh daftar gitu buat APH sekalian promosi ceritanya. Jadi sebenarnya seru banget teman-teman, dan kayak program kerja yang ada di AMSA tuh semuanya seru gitu. Jadi pokoknya dicoba aja ya gitu. Mungkin ngomong-ngomong APH lagi nih, APH ini dulu Aurel kalau tingkat AMSA UNER itu susah nggak sih daftarnya? Sama seleksinya ribet nggak sih? Itu bisa diceritakan. Oke, jadi kalau misalnya untuk di AMSA UNER sendiri itu, pertama daftar, isi waktu itu kalau nggak salah harus bikin CV, bikin Moodlet, sama application form ya kalau nggak salah. Terus udah gitu nanti ada tahap interviewnya juga, terus ada tahap campaign juga, jadi kandidasi campaign gitu. Terus udah gitu, udah sih habis itu nanti langsung terpilih gitu siapa yang bakal maju jadi APH. Oke, sebenarnya simple ya sih. Pokoknya ada kemauan pasti bisa lah ikut-ikut proker action di AMSA. Kenin, kita udah diingetin terus sama timekeeper nih, tinggal berapa menit lagi. Mungkin pertanyaan terakhir nih yang bisa ditanyakan ke narasumber keren kita. Silakan. Oke, mungkin dari Ralvin dan Aurel mungkin bisa nggak kasih take home message ke para penonton nih. Mungkin dari Ralvin dulu. Ya, oke teman-teman, buat semua yang mau masuk AMSA, jangan takut untuk masuk AMSA, jangan bingung, karena di sini adalah tempat untuk kalian mengeksplorasi diri, tempat untuk kalian berlatih, tempat untuk kalian mencari relasi. Tentunya tidak ada ruginya kalian ikut AMSA. Jadi banyak banget yang bisa dilakuin, banyak banget. Dan juga jangan takut, kita kakak-kakak maupun juga teman-teman nanti bisa berbaur dengan baik melalui proker-proker yang ada. So, ditunggu ya di AMSA semuanya. Oke, ditunggu ya teman-teman. Yoi, ditunggu. Mungkin giliran Aurel. Oke, kalau dari aku mungkin teman-teman jangan lupa ikutan AMSA, karena di AMSA tuh banyak banget program kerja di mana kalian bisa belajar gitu, kalian bisa nge-develop diri kalian sendiri, potensi-potensinya sebenarnya kalian punya gitu, tapi kalian nggak pernah tahu. Terus udah gitu mungkin yang kedua, jangan pernah ngelewatin opportunity gitu, karena di AMSA tuh banyak banget peluangnya teman-teman buat kalian bisa berkembang. Di situ kalian jangan pernah takut gitu buat keluar dari comfort zone kalian. Dan yang ketiga, mungkin closing statement-nya sama kayak Ralvin, jangan lupa join AMSA. Nah, makasih banyak ya Aurel sama Ralvin. Emang AMSA ini wadah yang tepat untuk berkembang gitu ya sih. Kayak lengkap banget, bisa action, bisa knowledge, bisa friendship juga tentunya. Banget. Nah, sampai juga nih kita di penghujung acara. Banyak sekali ya pesan dan ilmu yang didapatkan dari kedua narasumber kita. Oke, terima kasih atas waktunya kepada narasumber yang telah hadir, yaitu Aurel sebagai APH AMSA Unair dan Ralvin sebagai PO Desbin. Nah,
Dan saya Hanin dan teman saya Nizar. Iya, Oke. undur Oke, diri bersama undur diri. bersama narasumber saya juga kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi di AMSA Let's Talk season 2 lainnya. Terima Sampai jumpa. kasih. Sampai jumpa. Jangan lupa join AMSA. Join AMSA ya guys. Keren, keren, keren.